30 seconds. Fifteen seconds. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para bapak, para ibu, para saudara jamaah yang kami hormati, kita akan melanjutkan pengajian Al-Hadits Himpunan Kitabus Shalah. Dengan kita mengaji akan tambah faham, tambah mantap, tambah yakin tentang praktek sholat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi apa yang kita praktekkan, apa yang kita kerjakan di dalam pelaksanaan sholat harus mengikuti petunjuk praktek daripada sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada halaman 54. Mohon dipersiapkan, silahkan dibuka kitabnya, dan jangan lupa niatnya supaya diniati dengan hati niat mukhlis lillah, karena Allah, semata-mata berharap ingin rahmat Allah, surga Allah, dan takut akan siksa Allah, azab Allah, neraka Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan apa yang aman, selamat, lancar, dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarkul jahri, meninggalkan mengeraskan, bismillahirrahmanirrahim, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dalam membaca surat Al-Fatihah tetap membaca bismillahirrahmanirrahim, namun tidak keras. Akhbarna Muhammad bin Ali bin Hasan bin Syakikin qala, berkata Muhammad, sami'tu, aku mendengar, abi, pada bapakku Muhammad, yaitu Ali, yaqulu, berkata abi, amba'ana, bercerita padaku, Abu Hamzah an Mansur bin Zazan an Anas bin Malikin qala, berkata Anas, sholat
bina dengan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yusmi'na, maka tidak memperdengarkan Nabi padaku qira'ata bismillahirrahmanirrahim, pada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa shalla, dan salat bina dengan kami Abu Bakrin, Abu Bakar, wa Umaru, dan Umar. Falam nasma'ha, maka tidak mendengar kami pada bismillahirrahmanirrahim minhuma, dari keduanya, Abu Bakar dan Umar. Anas bin Malik berkata, Rasul sholat bersama kami, yakni Rasul sebagai imam dan Anas bin Malik sebagai makmum. Anas bin Malik berarti makmum bersama Rasul. Kemudian Anas bin Malik menjelaskan bahwa Nabi tidak memperdengarkan kepada kami bacaan bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga Abu Bakar dan Umar sholat bersama kami, juga aku tidak mendengar bacaan bismillahirrahmanirrahim dari keduanya. Berarti di dalam sholat membaca Al-Fatihah dan bacaan bismillahirrahmanirrahim tidak dikeraskan. Tetap membaca bismillahirrahmanirrahim, namun tidak dikeraskan. Andaikan Nabi, Abu Bakar dan Umar membaca keras, tentu Anas bin Malik yang sebagai makmum mendengar bacaan bismillahirrahmanirrahim dari Nabi, Abu Bakar dan Umar. Jadi kesimpulan hadis ini, wa fil hadithi shorihatun fi tarkil jahri biha. Dalam hadis ini jelas sekali di dalam meninggalkan bacaan keras atau mengeraskan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Akhbarna Abdullah bin Sa'idin, yaitu julukannya Abu Sa'idin al-Ashajju. Qala berkata dia Abdullah, haddatsani Uqbatu bin Khalidin qala haddatsna Syu'bah wa bin Abi Arubah an Qatadah an Anas. Qala berkata Anas bin Malik, sholaitu, aku salat khalfa Rasulillah, di belakang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, wawunya ataf, wa sholaitu khalfa Abi Bakrin, dan aku salat di belakangnya Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman radhiyallahu anhum, radhiya semoga meridhoi Allah anhum dari mereka, Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman. Falam asma, maka tidak mendengar aku ahadan pada seorang pun, minhum dari mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya jaharu mengeraskan dia ahad bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Anas berkata, aku sholat di belakang Rasul, dan aku sholat di belakang Abu Bakar, dan aku sholat di belakangnya Umar, dan aku sholat di belakangnya Utsman, maka aku tidak mendengar dari seorang pun dari mereka yang mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jelasnya, di dalam sholat wajib membaca Al-Fatihah, dan di dalam membaca Al-Fatihah membaca basmalah, namun tidak keras. Tetap membaca
Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Ini dalam Sunan An-Nasa'i juz 2 halaman 134. Tarku qiraati Bismillahirrahmanirrahim fi Fatihatil Kitabi. Tarku qiraati Bismillahirrahmanirrahim, meninggalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim fi Fatihatil Kitab, di dalam pembukaan kitab, di dalam Al-Fatihah. Tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam Fatihah pada saat sholat. Akhbarna Qutaibah an Malik anil Ala ibni Abdurrahman annahu, sesungguhnya Ala samia mendengar dia Aba Sa'ib maula Hisyam bin Zuhrah yaqulu, berkata Aba Sa'ib, Sami itu aku mendengar Abu Hurairah yaqulu, berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholat yang sholat dia sholatan pada sholat, lam yaqra yang tidak membaca dia, fiha di dalam sholat, bi ummil Quran dengan induknya Al-Quran, maksudnya adalah Al-Fatihah, fahiyya maka sholat khidajun kurang. Hiya sholat khidajun kurang. Hiya sholat khidajun kurang. Maksudnya ghairu tamamin, tidak sempurna. Abu Hurairah berkata, Rasul bersabda, barang siapa yang sholat pada sholat, artinya sholat wajib atau sholat sunnah, sholat berjamaah atau sholat munfarid sendiri, di dalam sholat dia tidak membaca Al-Fatihah, maka hukum sholatnya adalah khidajun. Nabi mengatakan hingga 3 kali. Fahiyya khidajun, hiya khidajun, hiya khidajun. Artinya sholatnya tidak sempurna. Dalam hadis Bukhari diterangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti sholatnya itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Wa fihi dalilun ala wujubiha bi'ainiha fis sholat. Nah, bi ummil Quran itu dikatakan ummil Quran karena Al-Fatihah itu adalah pembuka dari Al-Quran. Wa sumiyat ummul Quran li'annaha fatihatahu. Fakultu berkata aku, Abu Sa'ib atau bekas budaknya Hisyam, ya Abu Hurairah, ini senyaku ahyanan kadang-kadang aku ada aku waro al imam di belakang imam. Terkadang saya menjadi makmum. Menjadi makmum. Apakah saya juga membaca Al-Fatihah? Apakah saya membaca Al-Fatihah? Fagomaza, maka memegang dia Abu Hurairah dhira'i pada lenganku. Waqala, berkata Abu Hurairah, Iqra,
membacalah kamu biha pada Al-Fatihah, ya Farisiyu, wahai orang Faris. Yang dimaksud orang Faris ini adalah Abu Sa'ib. Fi nafsika, dalam dirimu. Maksudnya, bacalah dengan samar. Walaupun kamu menjadi makmum, tetap kamu membaca Al-Fatihah dengan samar. Fi nafsika itu maksudnya samar. Sir, bukan di batin. Nah ini, bukan di batin. Tidak di dalam hati, tapi bibirnya itu bergerak. Kalau bahasa Jawanya umi-umi. Fa inni, makasnya aku Abu Hurairah, sami'tu aku mendengar Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda Rasul. Yaqulu, berfirman Allah azza wajal. Qasamtu, membagi aku as-sholata pada Al-Fatihah. Wal murad bis sholah huna Al-Fatihah. Yang dimaksud as-sholata di sini adalah Al-Fatihah. Aku membagi Al-Fatihah baini, antaraku Allah, wa baina abdi, dan antara hambaku, nisfaini, dua bagian. Faniswuha, maka separuhnya Fatihah, iku li, bagiku. Waniswa, dan separuhnya Al-Fatihah, di abadi, untuk hambaku. Aku membagi Al-Fatihah dua bagian. Satu bagian untuk aku, dan satu bagian untuk hambaku. Wali abadi, dan bagi hambaku, ma apa-apa salah yang minta dia hambaku. Dan bagian yang untuk hambaku adalah apa yang dia minta. Kemudian Rasul menjelaskan tentang bagian tersebut. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u, membacalah kalian. Nabi berkata pada sahabat, coba bacalah surat Al-Fatihah. Yaqulu, berkata al-abdu, hamba, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji, lillahi, bagi Allah, rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Nah, dari lafadz ini jelas sekali bahwa tidak menyebutkan basmalah. Falam yuzkar basmalatu, maka tidak disebut al-basmalatu, basmalah. Nah, itu diawali alhamdulillahirabbil alamin. Ini dalil bahwa awal surat Al-Fatihah itu adalah alhamdulillahirabbil alamin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Nah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sebagaimana babnya tadi, tarku qiraati bismillahirrahmanirrahim fi Fatihah kitab, itu menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan awal surat. Bukan awal surat. Akan tapi bismillahirrahmanirrahim adalah pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Sebagaimana ada dalam riwayat Sunan Abi Dawud diterangkan dari Ibn Abbas, ani bin Abbasin, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu, ada Nabi la ya'rifu, tidak mengetahui, fasla surah, pada pemisah surat, hatta tunzala, sehingga diturunkan alaihi, atas Nabi, bismillahirrahmanirrahim. Nabi tidak mengetahui
atau perbedaan atau pemisah antara surat satu dengan yang lain, sehingga Nabi dituruni lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam Sunan Abi Dawud, nomor hadisnya 788 atau juznya juz 1 halaman 499, nomor hadis 788. Yaqulu, berfirman Allah Azza wa Jal, hamidani, memuji kepadaku sapa abadi, hambaku. Ketika hamba itu melafatkan atau membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hamidani abadi, hambaku memuji padaku. Yaqulu, berkata sapa al-abadu, hamba, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, lagi penyayang. Yaqulu, berfirman Allah Azza wa Jal, asna, memuji, alayya, kepadaku, abdi, hambaku. Hambaku memuji kepada saya, menyanjung kepadaku. Yaqulu, berkata al-abdu, hamba, maliki yaumiddin, yang merajai pada hari kiamat. Yaqulu, berfirman Allah Azza wa Jal, majjadani abdi, majjadani, mengagungkan kepadaku, abdi, hambaku. Hambaku mengagungkan kepada saya. Yaqulu, berkata al-abdu, hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada engkau, na'budu, menyembah aku, wa iyyaka, dan hanya kepada engkau, nasta'inu, minta pertolongan aku. Fahadhihi, maka ini ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah al-ayatu, ayat, baini, antaraku, wa baina abdi, dan antara hambaku. Wali abdi, dan bagi hambaku, ma, apa-apa salah yang minta dia. Yaqulu, berkata al-abdu, hamba, ini bagian yang untuk hamba. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, semoga menunjukkan engkau padaku, as-sirata, pada jalan, al-mustaqima, yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu siratal ladzina, jalannya orang-orang, an'amta, yang telah memberi nikmat engkau, alaihim, kepada mereka. Itu hubungannya di surat An-Nisa ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Ghairil maghdubi, selain jalannya orang yang dimurkai, 'alaihim, atas mereka. Maksudnya bukan jalannya orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi itu adalah orang yang maghdub, orang yang dimurkai. Nah, ini hubungannya di surat Al-Baqarah ayat 90. Faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirin adzabun alim. Dan surat Al-A'raf ayat 152. Innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabun mir rabbihim
wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Dan juga surat Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbiukum syarri min dzalika matsubatan 'indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alaihi wa jala minhumul qiradah wal khanazira wa 'adat taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Wala dan bukan, waladhalin dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, yakni orang Nasrani. An-Nasara humudzallun. Orang Nasrani adalah orang-orang sesat. Ini hubungannya di surat Al-Maidah ayat 77. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghair haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Fahaulai maka demikian itu ayat li'abadi bagi hambaku wa li'abadi dan bagi hambaku ma apa-apa sa'ala yang minta dia hamba. Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa ketika sholat, baik sholat yang wajib maupun sunnah, baik berjamaah maupun munfarid, maka wajib membaca Al-Fatihah. Di dalam baca Al-Fatihah atau surat, maka wajib hukumnya membaca ta'awudz. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 98. Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Adapun baca basmalah itu sunnah. Karena basmalah adalah pembeda antara surat satu dengan yang lain. Dan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim adalah bukan awal daripada surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, surat Al-Fatihah terbagi menjadi 3 bagian. Yakni ayat 1 sampai ayat 3, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Nah, itu adalah ayat yang berisi pujian kepada Allah. Nah, ini berarti isinya adalah bab akidah, rububiyah, wa asma wa sifat. Nah, tentang kekuasaan Allah, tentang asma dan sifat. Kemudian yang berikutnya ayat 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah berisi tentang pengakuan atau pernyataan hanya Allah yang berhak disembah dan hanya Allah yang berhak dimintai pertolongan. Ini berkaitan dengan al-uluhiyah. Al-uluhiyah. Kemudian berikutnya ayat 5 sampai pada ayat 7. Ayat 5 yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ayat 6 ihdinas siratal mustaqim. Ayat 6 siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat 6 dan ayat 7-nya ayat 7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah ayat yang berisi tentang doa. Kemudian dalam surat Al-Fatihah ini terkandung bab muamalah, bab amalan. Yakni menyadari bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu adalah sebagai musuh yang tidak boleh diikuti jejaknya. Karena dalam doa kita, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kesimpulan terakhir dari surat Al-Fatihah adalah bab adab dalam berdoa. Yaitu berdoa
diawali dari memuji kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa, maka adab tata cara dalam berdoa itu diawali dengan memuji kepada Allah. Ayat pertama diawali ayat 1, 2 dan 3 itu adalah ayat-ayat tentang memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itulah. Mudah-mudahan Allah paring lancar dan barokah. Kita lanjutkan. Ijabu qiraati, wajibnya membaca Fatihah. Fatihatil kitabi, Fatihah kitab fis sholati dalam sholat. Wajibnya membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Baik sholat berjamaah, sholat makmum, sholat berjamaah, sholat makmum, atau sholat sendiri, munfarid. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka wajib baginya membaca Al-Fatihah. Akhbarna Muhammad bin Mansur an Sufyan an Az-Zuhri an Mahmud bin Rabi' an Ubadah bin Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, la salata, tidak ada salat, liman, bagi orang, lam yaqra, yang tidak membaca dia, bi Fatihatil kitabi, pada Fatihatil kitab, pembukaan kitab. Tidak sholat. Nah, tidak ada sholat. Maksudnya sholatnya tidak sempurna bagi orang yang tidak membaca Fatihatil kitab. Sholatnya tidak sempurna. Nah, supaya sempurna, maka wajib baginya membaca Al-Fatihah. Ketika sholat sendiri atau makmum, itu baca dengan sir, dengan pelan. Tarkul qiraati, meninggalkan membaca khalfal imami, di belakang imam, fima, di dalam apa-apa, lam yajhar, yang tidak mengeraskan dia imam, fi, dalam bacaan. Meninggalkan bacaan keras. Berarti makmum membaca Al-Fatihah dengan pelan, dengan sir, di saat imam tidak mengeraskan bacaan. Jadi pada saat imam itu tidak mengeraskan bacaan, contohnya dalam rakaat kedua atau ketiga salat zuhur atau salat asar, maka bagi makmum itu baca Al-Fatihah dengan pelan. Akhbarana Qutaibah qala haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Zurarah ibni Aufah an Imran ibni Husainin an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam salat Nabi salat az-zuhri, pada salat zuhur, awil asri, atau salat asar. Warajulun, sedangkan seorang laki-laki, yaqra'u, baca, rajul, khalfahu, di belakang Nabi, membaca dia rajul khalfahu, di belakang Nabi. Falamman sarafa, ketika bubar Nabi, selesai dari salatnya, qala, berkata Nabi, ayyukum, manakah kalian,
qara'a yang baca dia bisabbihisma rabbikal a'la dengan surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Faqala berkata rajulun, seorang laki-laki, minal qaum, dari kaum. Ana, aku Nabi. Siapa yang baca? Aku. Walam urid, dan tidak menghendaki aku, biha, pada membaca surat Al-A'la, illal khaira, kecuali baik. Saya bermaksud membaca surat Al-A'la, ini maksud saya baik. Faqala, bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad araftu, sungguh mengetahui aku, anna ba'dakum, sesungguhnya sebagian kalian, qad khalajaniha, sungguh mengganggu dia ba'dakum, ni kepadaku, ha, pada bacaan. Jadi Nabi sholat zuhur dan asar. Berarti fima lam yajhar fihi. Jadi bacaan yang tidak dikeraskan oleh imam. Nah, contohnya sholat zuhur dan asar. Kemudian ada seorang laki-laki makmum. Dia membaca surat, apakah itu Fatihah atau surat. Nah, dia membaca bacaan di belakang Nabi. Yang mana bacaan rajul ini keras. Sehingga Nabi mendengar bacaan makmum, bacaan rajul. Begitu Nabi selesai dari sholatnya, Nabi berkata, ayyukum qara'a bisabbihisma rabbikal a'la. Mana di antara kalian yang tadi membaca surat Al-A'la? Kemudian ada rajul yang berkata, atau makmum tadi, dia mengaku, ana, aku Nabi, aku yang membaca tadi. Saya membaca surat Al-A'la ini, maksud saya adalah baik. Tidak ada maksud yang lain. Kemudian Nabi berkata, aku tahu sesungguhnya sebagian kalian itu telah mengganggu saya di dalam bacaan. Kesimpulannya, ketika sholat yang tidak jahar, contohnya zuhur, asar, maka wajib bagi masing-masing, apakah itu imam atau makmum, membaca Al-Fatihah dan surat. Dan bacaannya sir, bacanya pelan, tidak boleh mengganggu satu dengan yang lain. Apakah sesama makmum dengan makmum, atau makmum dengan imam, atau imam dengan makmumnya. Ketika membaca jahar, maka itu akan mengganggu qad araftu. Nah, berarti si rajul tadi bacanya itu jahar. Maka Nabi mengatakan, aku tahu sesungguhnya sebagian kalian itu mengganggu kepada saya dalam membaca. Nah, namanya membaca dengan sir, nah, itu bibirnya bergerak, nggak boleh dibatin. Nah, bibir harus bergerak. Nah, itu, dan suaranya bisa didengarkan oleh dirinya sendiri, dan tidak mengganggu kepada yang lain. Nah, hikmahnya di sini adalah ketika kita melihat sesuatu yang mungkar, maka segera diingatkan. Nabi melihat kemungkaran, yaitu
seorang rajul yang membaca jahr dalam sholat. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi tanya, ayyukum qara'a bisabbihisma rabbikal a'la. Mana di antara kalian yang baca tadi? Kemudian Nabi mengingatkan, qad araftu anna ba'dakum qad khalajaniha. Yang kedua, ketika ada seseorang yang tidak mengerti dalam syariat agama berkaitan dengan bab sholat, maka segera diajari. Jangan berlanjut dalam kebodohan. Misalkan, ada teman kita atau samping kita yang nggak ngerti tentang rukun wajib sholat atau gerakannya kurang pas dan kita ada di sampingnya, maka selesai sholat segera kita ingatkan, mengingatkan atau mengajari kepada orang yang tidak mengerti. Yang ketiga adalah tidak menuduh seseorang, tapi bertanya, ayyukum, mana di antara kalian yang tadi membaca? Bukan kamu yang baca tadi, bukan. Mana? Ayyukum, mana di antara kalian yang tadi membaca? Ini minta kejelasan, tidak menjas seseorang. Kemudian menerima pelajaran dari seseorang dan merubahnya. Dia rajul mengatakan, faqala rajulun minal qaum ana. Saya tadi yang baca Nabi. Kemudian dia menyampaikan isi hatinya atau keinginannya, maksudnya ini. Ana walam urid biha ilal khair. Tarkul qiraati, meninggalkan bacaan khalfal imam, di belakang imam. Fima, di dalam apa-apa, jaharo yang mengeraskan dia imam bi pada bacaan. Bi dengan ma maksudnya bacaan. Meninggalkan membaca keras di saat imam membaca keras. Artinya bagi makmum tetap membaca. Membaca Fatihah atau surat di saat imam mengeraskan bacaannya. Jadi meninggalkan membaca keras bagi makmum berarti membaca sir di saat imam membaca keras. Akhbarana Qutaibah an Malik an Ibni Syabin an Ibni Ukaimah al-Laythi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sarafa, bubar siapa Nabi min salatin, dari salat. Jaharo yang mengeraskan Nabi fi hadam salat bil qiraati, dengan bacaan. Nabi bubar dari salat yang mana Nabi mengeraskan bacaan dalam salat tersebut. Contohnya salat maghrib bacaannya jahr, salat subuh bacaannya jahr, salat isya bacaannya jahr. Faqala, berkata Nabi, hal qara'a, apakah membaca ma'i bersamaku ahadun, seseorang, minkum, dari kalian, anifan, barusan? Adakah di antara kalian yang membaca bersamaku barusan tadi? Ada enggak? Qala, berkata rajulun, seorang laki-laki, na'am ya. Ada, ya Rasulullah. Tadi ada saya yang membaca bersama Nabi di saat Nabi mengeraskan bacaan. Qala, berkata Nabi, bersabda Nabi, inni, sesungguhnya aku lu, berkata aku mengatakan, ma, kenapa,
li bagiku, unaza'u diganggu aku, Al-Quran pada Al-Quran. Kenapa aku diganggu di dalam membaca Al-Quran? Ketika aku membaca keras, kemudian ada makmum yang mengeraskan bacaan. Nah, makmum yang mengeraskan bacaannya itu berarti mengganggu saya. Kenapa saya diganggu dalam baca Al-Quran? Qala berkata Ibnu Syihab, atau qala berkata Abu Hurairah, fantaha, maka menghentikan sebuah anas manusia, anil qiraati dari bacaan, fima di dalam apa-apa, jaharo yang mengeraskan, fihi di dalam ma, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil qiraati dengan bacaan, minas solati dari solat, hina sami'u ketika mendengar mereka, zalika demi itu, sabda Nabi, mali unaza'ul Qur'an. Setelah sahabat mendengar Nabi bersabda, kenapa saya diganggu dalam bacaan Quran? Kemudian mereka para sahabat menghentikan membaca keras di saat imam membaca keras. Jadi bagi makmum tetap membaca namun dengan pelan, tidak membaca dengan keras. Karena ketika makmum membaca keras akan mengganggu bacaannya imam. Qiraatu ummil Qur'an, membaca induk Al-Quran, induknya Al-Quran, yakni Al-Fatihah. Khalfal imam, di belakang imam, fima di dalam apa-apa, jaharo yang mengeraskan, bihi dengan ma, sapa al-imamu, imam. Membaca Al-Fatihah dengan tidak keras di belakang imam di dalam bacaan yang dikeraskan oleh imam. Jadi ketika imam itu membaca bacaan yang keras, nah, maka bagi makmum membaca Al-Fatihah dengan pelan, dengan sir, pelan. Akhbarana Hisham bin Ammarin an Sadaqah an Zaid bin Waqidin an Harb bin Hakimin an Nafi' bin Mahmud bin Rabi'ah an Ubadah bin Samit qala berkata Ubadah, salat bina dengan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salawati pada sebagian salat, allati yang yujharu dikeraskan, fiha di dalam salat, bil qiraati bacaan. Faqala bersabda Rasul, la yaqra'anna, jangan membaca sungguh, ahadun seseorang, minkum dari kalian, idza jahartu ketika mengeraskan aku, bil qiraati dengan bacaan, illa kecuali bi ummil Qur'an dengan induknya Al-Quran, yakni Al-Fatihah. Ubadah bin Samit berkata, Rasul sholat bersama kami, yakni mengimami pada sebagian sholat yang bacaannya dikeraskan.
Contohnya sholat maghrib, sholat subuh. Nah, itu bacaan yang dikeraskan sholat isya. Kemudian Nabi berkata, la yaqra'anna ahadun minkum. Jangan sampai salah satu di antara kalian membaca ketika aku mengeraskan bacaan. Jangan sampai ada membaca di saat aku mengeraskan bacaan, kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Berarti pada saat imam mengeraskan bacaan, untuk makmumnya hanya membaca nopo Al-Fatihah dengan sir. Nah. Ta'wilu qawlihi, pengertian firman Allah Azza wa Jal yang maha perkasa wa jalla dan maha agung. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-A'raf ayat 204. Mungkin belum ada rujukannya atau tulisannya. Surat Al-A'raf 204. Wa idza quri'a, dan ketika dibaca Al-Qur'anu Al-Qur'an, fastami'u, maka mendengarkanlah kamu sekalian, lahu pada Al-Qur'an, wa ansitu, dan memperhatikanlah kamu sekalian pada bacaan Quran, la'allakum, agar kamu sekalian turhamuna, disayangi kamu sekalian. Ketika Al-Quran dibaca, baik dalam sholat, berarti imam yang membaca, maupun di luar waktu sholat, maka dengarkanlah bacaan itu dan perhatikanlah bacaan itu. Diperhatikan, didengarkan, diperhatikan, dihayati, agar kamu sekalian disayangi oleh Allah. Nah, pengertian firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204 itu bagaimana? Akhbarana Jarud bin Muadzin At-Tirmidzi qala haddatsna Abu Khalidin Al-Ahmar an Muhammad bin Ajlan an Zaid bin Aslam an Abi Salihin an Abi Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila, sesungguhnya dijadikan al-imamu, imam dalam sholat, imam sholat, liutamma, supaya diikuti sopo bihi, imam, liutamma, supaya diikuti bihi, imam. Prakteknya, faidha kabbaro, ketika takbir dia imam, fakabbiru, maka takbirlah kamu sekalian. Wa idza qara'a, dan ketika membaca imam, apakah bacaan Fatihah atau surat, fa'ansitu, maka memperhatikanlah kamu sekalian. Wa idza qala, dan ketika berkata imam, sami Allahu liman hamidah, ketika mengangkat kepala dari ruku untuk i'tidal, sami'a, semoga mendengar, Allah liman, kepada orang, hamidah, yang memuji dia pada Allah, semoga Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Fakulu, berkatalah kamu sekalian, Allahumma rabbana lakal hamd. Dalam hadis ini lafadznya adalah Allahumma rabbana lakal hamd. Nah, bagi makmum mengucapkan Allahumma, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, laka, bagi Engkau, alhamdu, segala puji. Berarti
Atau kesimpulan dari hadis ini, ketika imam membaca Al-Quran, Fatihah atau surat, maka bagi makmum untuk memperhatikan mendengarkannya. Babul istirohati, babnya istirohat. Nah,
Bagaimana? Sudah ongkek-ongkeknya? Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan sehat walafiat, aman, selamat, lancar, dan barokah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jahrul imami, mengeraskannya imam, bi amin, dengan lafadz amin. Bagi imam ketika membaca amin dengan keras. Berarti imam mengeraskan lafadz amin. Akhbarana Amr bin Utsman qala haddatsna Baqiyah aniz Zubaydi qala akhbarani Zuhriyu an Abi Salamah an Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amana, ketika membaca amin, sab'al qari'u, orang yang membaca, maksudnya imam, fa'aminu, maka membacalah amin kamu sekalian, fa'innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat, tu'aminu, membaca amin, mereka malaikat. Faman, maka barang siapa wafako, yang mencocoki dia, takminuhu, aminnya takminuhu, aminnya orang, takminal malaikati, pada aminnya para malaikat, ghafaro, maka mengampuni Allahu Allah, lahu baginya, ma, pada apa-apa, taqaddama, yang dahulu apa-apa, min dzambihi, dari dosanya. Min dzambihi, dari dosanya. Rasul bersabda, ketika imam dalam sholat membaca amin, maka kalian para makmum bacalah amin. Ketika imam sudah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, biasanya imam jeda sedikit, sejenak, bahasa nafas, amin. Nah, imam juga mengeraskan bacaannya. Nah, sambutlah bacaannya, aminnya imam itu dengan amin. Karena sesungguhnya para malaikat juga membaca amin. Nah, barang siapa yang mencocoki aminnya dia dengan aminnya malaikat, nah, supaya bisa cocok pas, maka harus bersamaan. Nggak boleh atau mendahului atau belakangan. Nah, ini supaya cocok. Maka pahalanya adalah Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi dalam hadis lanjutannya ini Nasai halaman 144, ini kan harus, ini halaman 143. Lanjutannya idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, fa innal malaikata taqulu amin. Ketika imam itu membaca ghairil maghdubi alaihim, maka fakulu, maka kalian berkata amin. Fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, takulu, berkata dia malaikat, amin. Wa innal imam yakulu amin. Imam juga membaca amin dengan suara keras. Ini keterangan tambahan. Adapun cara membaca amin, yang pertama adalah hamzahnya dibaca satu alif.
sebagai mad badal. Aslinya itu aamin. Aamin menjadi amin. Ini bandingannya seperti dalam lafadz Yasin. Jadi sebagai mad badal. Ya, amin. Yang kedua, hamzahnya dibaca pendek. Bandingannya seperti membaca yamin. Berdasarkan beberapa rujukan di bawah ini, yustajabu liman qara'al Fatihah ayyakula ba'daha amin mithla Yasin wa yuqalu amin bil qasr. Aidon mithla yamin wa maknahu, dan maknanya adalah Allahumma stajib. Jadi disenangi bagi orang yang baca Fatihah apabila disunahkan apabila dia membaca setelah Fatihah amin. Seperti misalnya Yasin. Maksudnya tentang panjangnya itu loh. Amin. A-nya itu satu alif. Wa yuqalu dikatakan, yakni boleh, atau A-nya itu pendek. Amin bil qasr. Amin. Aidon. Seperti halnya lafadz yamin. Adapun makna daripada amin adalah Allahumma stajib. Allahumma ya Allah istajib, semoga mengabulkan kau. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian berikutnya amin wahya bil mad wa takhfif fi jami' riwayat wa an jami'il qurra. Nah, amin itu dipanjangkan, yakni dengan satu alif, wa takhfif dan ringan, pendek di dalam seluruh riwayat dan dari seluruh bacaan. Ini rujukannya di bil maddi wa takhfifi. Ini amin adalah dibaca dengan mad panjang, hamzahnya satu alif, dan ringan, wa takhfif dan ringan, yakni mimnya tidak disyiddah, begitu ya. Mimnya tidak disyiddah, bukan amin, bukan amin. Tapi mimnya tidak disyiddah. Menurut semua riwayat dan penjelasan dari semua ahli qiraah. Dari kemudian Az-Zujaj berkata fi qaulil qari ba'dal faraghi min fatihal kitabi amin, fihi, di dalam lafadz amin itu lughatani, dua cara. Taqul arabu amin. Orang Arab mengucapkan amin dengan biqasril alif, dengan pendek alifnya. Wa amin bil mad, dan membaca amin dengan mad, yakni satu alif. Wal maddu aksar, dan yang mengucapkan dengan mad satu alif itu lebih banyak. Jadi dalam baca lafadz amin, jika disesuaikan dengan tajwid, maka cara membaca seperti dua cara di atas. Sedangkan bagi yang membaca hamzah, yakni satu alif itu a, amin, panjang, lebih dari satu alif, hukumnya tidak apa-apa. Jadi umpama kita membaca a-nya itu, a itu lebih dari satu alif, itu tidak apa-apa. Karena walaupun bacaan kepanjangan A-nya itu lebih dari satu alif, tetap tidak merubah makna daripada amin, yang pengertiannya adalah Allahumma stajib. Allahumma stajib, ya Allah, semoga engkau mengabulkan. Maka di dalam kita membaca amin bagi para jamaah, ini ya silahkan tidak saling menyalahkan di antara satu yang lain. Amin juga boleh,
Amin. Nah, aminnya, A-nya itu lebih dari satu alif. Amin. Juga nggak apa-apa. Karena pada intinya ya tidak merubah daripada pengertian amin itu sendiri. Kita lanjutkan. Takhfifu ra'atayil fajri. Mencepatkan 2 rakaat fajar. Praktiknya, setelah azan subuh, sholat 2 rakaat dengan cepat. Cepat dalam arti di sini adalah bacaannya, bukan gerakannya. Akhbarana Isa ibnu Ibrahim qala ambana Jarir an Yahya bin Sa'idin an Muhammad bin Abdurrahman an Amrah an Aisyah qalat berkata Aisyah, in bahwasanya kuntu ada aku la'ara niscaya melihat aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salat siapa Rasul ra'atayil fajr 2 rakaat fajar. Fayukhaffifuhuma maka meringankan sapa Rasul pada keduanya, maka meringankan Rasul pada kedua rakaat. Hatta akulah sehingga berkata aku Aisyah, aqra'a apakah membaca Nabi fihima dalam 2 rakaat bi ummil kitabi dengan induknya Alkitab dengan Al-Fatihah? Saking cepatnya begitu. Aisyah berkata, sesungguhnya aku melihat Rasul sholat 2 rakaat fajar, yakni 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Lalu Nabi meringankan 2 rakaat tersebut, mencepatkan bacaannya. Nah, pengertian fayukhaffifuhuma itu dibandingkan dengan sholat sunnah Nabi yang lain. Seperti sholat lail, sholat tahajudnya Nabi. Nabi dalam sholat tahajudnya, suratnya Al-Baqarah. Surat Ali Imran. Nah, sedangkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, suratnya pendek. Nabi mencepatkan bacaannya. Tetap bacaan yang tartil, fasih, namun surat-surat yang pendek, dan gerakannya tetap tumak nina. Ruku, sujud, tetap tumak nina. Sehingga Aisyah mengatakan, aqra'a fima, apakah Nabi baca Fatihah? Saking cepatnya dibanding dengan sholat lail dan tahajudnya. Begitu. Di hadis lain, di Sunan An-Nasai juga, juz 3 halaman 252, ini masih juz 2 kali ini. 2 itu kode, juz 2, 156, nah berarti halaman 156, kaf, sod itu kitabus sholah, itu ya. Dari Hafsah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza nudiya li sholati subhi raka'a ra'ataini qabla ayyakuma ila shalah. Ketika dipanggil salat subuh, yakni ketika azan subuh, Nabi rukuk 2 rakaat sebelum berdiri sholat subuh. Adapun pahalanya, an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat subuh itu, 2 rakaat sunnah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Dalam Sunan An-Nasai juz 3 halaman 256. Babu qiraatin nahar. Bab bacaan siang. Artinya
bacaan Fatihah maupun surat di dalam sholat wajib yang dikerjakan di siang hari. Nah, contohnya zuhur dan asar. Ini bacanya bagaimana? Apakah jahr atau sir? Akhbarana Muhammad bin Qudamah qala haddatsana Jarir an Raqabah an Atha qala berkata Atha qala berkata Abu Hurairah. Kullu salatin tiap-tiap salat yuqra'u yang dibaca fiha di dalam salat fama maka apa-apa asma'ana yang memperdengarkan padaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum maka memperdengarkan aku Abu Hurairah kum pada kalian. Wama dan apa-apa akhfaha yang menyamarkan Rasul ha pada bacaan qiraah pada bacaan akhfaina maka menyamarkan aku minkum dari kalian. Abu Hurairah berkata, setiap salat yang di dalam salat itu ada bacaannya, yuqra'u fiha, dalam salat ada bacaan, apakah itu bacaan Fatihah maupun surat, maka apa yang Rasul perdengarkan kepada saya, berarti Rasul membaca jahr dalam bacaan. Maka aku, Abi Hurairah, memperdengarkan bacaan tersebut kepada kalian. Dan apa yang disamarkan oleh Rasul kepadaku tentang bacaan tersebut, yakni ketika Rasul sholat kemudian bacanya sir, maka aku juga menyamarkan bacaan tersebut kepada kalian. Nah, ini yang diikuti oleh Abu Hurairah, yaitu ketika sholat yang dilaksanakan di siang hari, Nabi tidak memperdengarkan bacaan tersebut kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah juga tidak memperdengarkan bacaan itu kepada sahabat, kepada makmumnya. Nah, jelasnya sholat di siang hari itu bacaannya adalah sir, bacanya pelan, samar. Al-qira'atu bacaan fi zuhri dalam sholat zuhur. Bacaan di dalam sholat zuhur. Akhbarana Muhammad bin Ibrahim ni Sudron qala haddatsna Salm bin Qutaibah qala haddatsna Hashim bin Barid an Nabi Ishaq anil Bara qala berkata Bara kunna ada kami nusalli salat kami khalfan Nabi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra pada salat zuhur. Fanasma'u maka mendengar aku minhu dari Nabi al-ayata pada ayat. Ba'dal ayati setelah beberapa ayat. Min surati Luqman dari surat Luqman. Waz-zariyat dan surat Az-zariyat. Barok berkata, aku sholat di belakang Rasul. Aku sholat zuhur di belakang Nabi. Lalu aku mendengar ayat setelah ayat dari surat Luqman dan surat Az-zariyat yang dibaca oleh Nabi. Artinya, Barok ini mendengar bacaan Nabi, ayat-ayat yang dibaca Nabi dengan sayup-sayup. Dengan sayup-sayup. Wadzariyati dzarwa. Wadzariyati dzarwa. Nah, gitu.
Nah, jadi terdengar sayup-sayup, tidak jahar, tidak keras, tapi mendengarnya itu ayat setelah ayat. Artinya sayup. Nah, di sini juga jelas sekali bahwa dalam sholat zuhur itu membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain dengan samar. Al-qiraatu, bacaan firra'ataini dalam 2 rakaat, al-ulayaini yang awal keduanya, min sholati zuhri dari sholat zuhur. Bacaan di dalam 2 rakaat yang awal, yakni rakaat pertama dan rakaat kedua dari sholat zuhur. Dari sholat zuhur. Nah, bacaan itu apa yang dibaca? Surat apa yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua sholat zuhur? Akhbarana Muhammad bin Musanna qala hadna Abdurrahman bin Mahdiyin. Qala berkata Abdurrahman, haddatsana Aban bin Yazid an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi, qala berkata abi, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, baca Rasul fi zuhri dalam salat zuhur, wal asri dan salat asar, firra'ataini di dalam 2 rakaat, al-ulayaini yang awal keduanya, bi ummil Qur'an dengan induknya Al-Qur'an, yakni Al-Fatihah, wa surataini dan 2 surat, wa surataini dan 2 surat, wa fil ukhrayaini dan dalam 2 yang akhir, berarti dalam rakaat ketiga dan keempat, dalam rakaat ketiga dan keempat, Nabi membaca bi ummil Qur'an dengan induknya Al-Qur'an, hanya membaca Al-Fatihah saja. Jadi jelasnya untuk sholat zuhur, sholat asar, rakaat pertama dan kedua membaca Al-Fatihah dan surat yang silakan surat yang dihafali apa? Boleh surat surat mufassal boleh, surat pendek-pendek boleh. Dan dalam rakaat ketiga keempat itu hanya Al-Fatihah. Wa kana, dan ada Nabi yusmi'una, memperdengarkan Nabi padaku, al-ayata pada ayat, ahyanan kadang-kadang, wa kana, dan ada Nabi yutilu, memanjangkan Nabi, awwala rokaatin pada awal rokaat, min salati zuhri dari sholat zuhur. Terkadang Nabi memperdengarkan ayat kepadaku, yakni terdengar sayup-sayup. Nah, terkadang sehingga makmum yang ada di belakang itu mendengar potongan ayat, nah, gitu, terdengar sayup-sayup. Dan Nabi memanjangkan rakaat pertama dari salat zuhur. Jadi untuk rakaat pertama bacaannya itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Surat yang dibaca lebih panjang daripada rakaat kedua. Ini juga hikmahnya memberi kesempatan
kepada makmum yang masbu', makmum yang terlambat. Tadi hikmah daripada Nabi memanjangkan bacaan atau surat atau dalam rakaat pertama itu memberikan kesempatan kepada makmum para jamaah yang terlambat sehingga bisa mengikuti rakaat pertama. Babul qiraati, bab bacaan fil maghribi dalam sholat maghrib bikisoril mufassoli dengan pendeknya surat mufassal. Surat mufassal yang pendek. Padahal mufassal itu pisah-pisah. Nanti akan kita jelaskan. Dalam bacaan dalam sholat maghrib itu membaca surat mufassal yang pendek. Adapun surat mufassal itu mulai dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas. Surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Sedangkan bikisoril fasal, pendeknya surat fasal berarti ada dari juz amma sampai ke belakang, terutama ya surat mulai dari wadduha ya, itu suratnya pendek-pendek seperti surat Al-Kautsar, surat Al-Ikhlas, surat Al-Asr itu surat yang pendek-pendek, surat Al-Kafirun dan sebagainya. Akhbarana Ubaidullah ibnu Sa'idin qala hadatsana Abdullah ibnu Harits an Ad-Dhahhak ibnu Utsman an Bukair ibnu Abdullah ibnu Asyajji an Sulaiman ibnu Yasar an Abi Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, ma shallaitu tidak salat aku wara'a ahadin di belakang seseorang asbaha yang lebih serupa solatnya bi Rasulillah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fulanin daripada fulan. Abu Hurairah berkata, aku tidak sholat di belakang seseorang, yakni bermakmum yang sholatnya lebih serupa, lebih mirip dengan sholatnya Rasulullah daripada si fulan. Nah, si fulan ini tidak disebutkan namanya. Sebagian ada yang menyebutkan adalah Ali bin Abi Thalib. Fasolaina maka sholat aku wara'a dzalikal insan pada belakangnya demikian itu manusia. Yang dimaksud insan adalah si fulan. Wakana dan ada dia fulan yutilu memanjangkan dia al-ulayaini pada dua yang awal, dua rakaat yang awal, yakni rakaat pertama dan kedua minal zuhri dari sholat zuhur. Wa yukhaffifu dan meringankan dia fulan fil ukhroyaini dalam dua yang akhir, yaitu rakaat ketiga dan keempat. Jadi praktek sholat si fulan ini yang sholatnya mirip dengan Rasul antara lain adalah untuk sholat zuhur rakaat pertama dan kedua itu panjang. Berarti bacaannya panjang. Kemudian untuk rakaat ketiga dan keempat lebih ringan, lebih pendek, yakni hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Wa yukhaffifu dan meringankan si fulan fil asri dalam surat asar. Untuk surat asar itu ringan, berarti bacaannya surat yang dibaca itu pendek. Wa yaqra'u dan baca siapa si fulan fil maghrib di dalam salat maghrib
biqisoril mufassal, dengan pendeknya surat mufassal. Ini yang berkaitan dengan bab. Itu ketika sholat maghrib, ini bacaan yang dibaca setelah Al-Fatihah adalah surat mufassal yang pendek-pendek. Karena di antara surat mufassal ini juga ada surat yang pendek. Seperti surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Itu ini. Jadi Al-Quran itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sab'atut tuwal, 7 surat yang panjang-panjang. Di antaranya 7 surat itu adalah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, dan yang ke-7 adalah surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Anfal dan At-Taubah ini digabungkan karena isinya itu sama, sehingga di antara surat Al-Anfal dengan surat Al-Taubah itu tidak ada basmalahnya. Kemudian kelompok kedua adalah Zawatul Mi'in. Zawatul Mi'in, surat yang ayatnya kurang dari 100. Dan yang ketiga adalah surat Mufassal, surat yang pisah-pisah. Suratnya pisah atau surat yang pendek-pendek. Yakni diawali dari surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Wa minal hujurati ila akhiril Qur'an ala sahihi. Ini dalam Aunul Ma'bud, dalam tafsir sarahnya, dalam sarahnya Sunan Abu Dawud, juz 1 halaman 299. Wa yaqra'u, dan baca si fulan fil isya, di dalam surat isya, bisyamsi wa duhaha, dengan surat asyams, wa ashbahiha, dan serupanya surat asyams dan yang semisal, seperti surat Al-Lail atau surat surat Al-Fajr, surat Al-Ghasyiyah. Wa yaqra'u, dan baca si fulan fi subh, dalam surat subuh, bisuratain, dengan 2 surat tawilatain, yang panjang keduanya. Adapun salat subuh dalam rakaat pertama dan kedua itu bacaannya atau suratnya panjang, 2 surat yang panjang. Nah, sedangkan dari surat Mufassal sendiri, untuk surat Mufassal sendiri juga terbagi menjadi 3 bagian. Tuwaluhu ila surati amma. Jadi surat Mufassal itu dari surat Hujurat sampai akhir, sampai surat An-Nas. Kemudian surat Mufassal terbagi menjadi 3. Panjang-panjangnya surat Mufassal itu dari surat Al-Hujurat sampai Amma Yatasa'alun. Wa awsatuhu, tengah yang sedang, ila wadduha, sampai surat Ad-Duha. Wa qisaruhu, sedangkan pendeknya dari surat Duha itu berarti Atin sampai An-Nas. Gitu. Nah, untuk surat Maghrib itu pendeknya surat Mufassal, begitu. Babu raf'il yadain, bab mengangkat kedua tangan, lirruku'i, untuk ruku',
hidza al-mankibaini, lurus kedua pundak. Mengangkat kedua tangan untuk ruku'. Nah, pada saat mengangkat tangan untuk ruku' itu, lurus kedua pundak. Akhbarana Qutaibah hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Salim an Abihi qala ra'aitu, aku melihat Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ftataha, ketika membuka Nabi, memulai as-salata pada salat, yarfa'u, maka mengangkat Nabi yadai, kedua tangan Nabi, hatta yuhadhi, sehingga meluruskan Nabi mankibaihi, pada kedua pundaknya. Wa idza raka'a, dan ketika rukuk Nabi, wa idza rafa'a, dan ketika mengangkat Nabi ra'sahu, pada kepala Nabi, minar rukuk, dari rukuk, yakni i'tidal, juga mengangkat kedua tangannya lurus pada pundaknya. Lurus pada pundaknya. Jadi ketika Nabi memulai sholat, Allahu Akbar, nah, lurus pundaknya ini, nah, untuk jari jemarinya, nah, lurus kiblat. Nah, Allahu Akbar. Ketika memulai idza ftataha shalah yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya, sehingga Nabi meluruskan kedua pundaknya, meluruskan kedua tangannya lurus pada kedua pundak. Ketika akan ruku', juga mengangkat kedua tangan lurus kedua pundaknya. Allahu Akbar, ruku'. Kemudian ketika mengangkat kepala dari ruku' untuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Pundaknya. Ya, pundaknya. Pundaknya masing-masing. Jangan pundaknya temennya. Tarku dzalika, meninggalkan demikian itu, mengangkat tangan. Maksudnya, mengangkat tangan hanya pada saat memulai sholat saja. Pada saat iftitah, memulai idza ftataha shalah, itu mengangkat tangan. Selanjutnya untuk ruku', i'tidal, berdiri rakaat ketiga, itu tidak mengangkat tangan. Akhbarana Aswad ibnu Nasrin qala amba'ana Abdullah ibnu Mubarak an Sufyan an Asim bin Kulaibin an Abdurrahman ibn Aswad an Alqamah an Abdillah, qala, berkata Abdullah, ala ukhbirukum, adakah tidak mengkabari aku pada kamu sekalian, bisolati Rasulullah, dengan solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu saya kabari tentang solatnya Rasul? Qala, berkata Alqamah, faqama lalu berdiri siapa Abdullah, farafa'a, mengangkat dia Abdullah, yadai, kedua tangannya, awwala marrotin, pada awal atau pertama kali, awwala marrotin, pada pertama kali, summa lam yu'id, kemudian tidak mengembalikan siapa Abdullah, artinya dia tidak mengangkat tangan lagi. Alqamah, muridnya, berkata, lalu Abdullah berdiri, dia mempraktekkan sholatnya Rasul. Abdullah mengangkat kedua tangan pertama kali memulai sholat, yakni pada saat takbiratul ihram, kemudian dia tidak mengulangi lagi
Dia tidak mengembalikan, yakni tidak mengangkat tangannya. Nah, ini yang dilihat oleh Abdullah tentang sholatnya Nabi. Namun, derajat hadis ini adalah tidak sahih. Qad taqallama nasun fi thubuti hadal hadis. Para manusia, yakni para ulama, mencela di dalam tetapnya hadis ini, thubutnya hadis ini. Dalam Abu Dawud menjelaskan, qala Abu Dawud walaysa huwa bisahihin. Qala Abu Dawud walaysa huwa bisahihin. Dalam Sunan Abi Dawud juz 1 halaman 478. Ini hadis ini tidak sahih. Nah, kita yang memakai hadis yang tingkat atau derajatnya hadis adalah sahih, yaitu mengangkat tangan untuk ruku, untuk i'tidal, dan seterusnya. Seperti hadis-hadis yang sudah disampaikan sebelumnya. Iqamatus sulbi, menetapkan tulang rusuk, fir ruku'i, di dalam ruku'. Pada saat ruku', tulang ini ditetapkan. Jadi menetapkan tulang rusuk pada saat ruku'. Ditetapkan. Nggak boleh digerak-gerakkan. Nggak boleh digoyang-goyangkan. Nggak boleh dipantulkan. Harus tetap. Ini. Akhbarana Qutaibah qala hadana Fudail anil Amash an Umar bin Umairin an Abi Ma'marin an Abi Mas'udin qala, berkata Abu Mas'ud, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u, tidak cukup, salatun, salat, tidak cukup berarti kurang, berarti tidak sempurna. La yukimu, yang tidak menetapkan, ar-rajulu, rajul, fiha, di dalam salat, sulbahu, pada tulang rusuknya, fir ruku'i, di dalam rukuk, was sujudi, dan sujud. Tidak cukup salat itu, artinya tidak sempurna. Bahkan di dalam hadis Bukhari juz 1 halaman 280 dijelaskan dari Hudzaifah, an Hudzaifah, dari Hudzaifah, ro'a rajulan, Hudzaifah melihat seorang laki-laki, la yutimmu ruku'ahu wala sujudahu, yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Falama qada salatahu, ketika rajul menyelesaikan salatnya, qala lahu Hudzaifah, Hudzaifah berkata kepada rajul tersebut, ma sholaita, kamu tidak salat. Qala, berkata Abu Wa'il, muridnya, wa asibu, dan menyangka aku pada Hudzaifah. Qala, berkata dia, walau mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kamu mati, maka kamu mati tidak menetapi sunnahnya Rasul. Karena Rasul menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Nah, itu tidak cukup, berarti tidak sempurna salatnya, salat yang mana seorang laki-laki tidak menetapkan tulang rusuknya di dalam salat pada saat rukuk dan sujud. Wal maqsud huna, yang dimaksud adalah at-tuma'ninah fir ruku'i was sujud. Yang dimaksud ini adalah tuma'ninah di dalam rukuk dan sujud. Adapun contohnya yang tidak menyempurnakan atau tidak menetapkan tulang rusuknya pada saat rukuk dan sujud, nah, silahkan dilihat contohnya ini. Ya,
Ini contoh seorang laki-laki yang tidak menetapkan tulang rusuknya pada saat ruku dan sujud. Silakan. Nah, ini yang tidak menetapkan. Nah, ini namanya tidak menetapkan. Nah, terus ke bawah lagi. Nah, ini tidak menetapkan. Kemudian termasuk yang goyang-goyang. Nah, memantul. Nah, biasanya ini suka goyang ini. Nah, ini namanya tidak menetapkan. Dia goyang-goyang. Namanya tetap. Itu ya lurus. Nah, ini yang benar. Yang lurus. Nah, tetap. Nah, posisinya lurus. Ya kan? Lurus. Kemudian dia tetap. Nah, tidak goyang-goyang. Tidak bergerak-gerak. Ini namanya yukimur rajul. Menetapkan seorang laki-laki di dalam salat ruku'ahu di dalam rukuknya fir ruku' dalam ruku'. Nah, sekarang kita contohkan yang pada saat sujud. Nah, sekarang seorang laki-laki yang tidak menetapkan tulang rusuknya pada saat sujud. Nih, contohnya. Nah, dia terlalu panjang. Nah, terlalu panjang. Panjangan. Atau terlalu pendek. Nah, dia tidak menetapkan atau dia bergerak-gerak juga. Nah, ini dia tidak boleh. Nah, ini kadang-kadang dia gerak-gerak. Nah, itu yang tidak boleh. Ini yang menjadikan sholat tidak sempurna. Ya, jazakumullah khairan. Al-i'tidalu, menegakkan fir ruku'i, di dalam ruku'. Pada saat ruku' dengan tegak lurus. Akhbarana Suhaid bin Nasrin qala ambana Abdullah bin Barak an Sa'id bin Abi Arubah wa Hammad bin Salamah. Wawnya ataf wa amba'ana Hammad bin Salamah. An Qatadah an Anas an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, i'tadilu, menegakkanlah kamu sekalian fir ruku'i, di dalam ruku', was sujudi, dan sujud, wala yabsuta, dan jangan membentangkan, ahadukum, salah satu kalian atau seorang kalian, zira'ihi, pada kedua lengannya, kal kalbi, seperti anjing. Rasul bersabda, menegakkanlah kalian pada tulang rusuk kalian pada saat rukuk dan sujud. Perintah Nabi supaya menegakkan, meluruskan tulang rusuk pada saat rukuk dan sujud. Dan Nabi melarang, wala yabsutu ahadukum zira'ihi kal kalbi, dan janganlah seorang kalian membentangkan kedua lengannya, pada saat sujud, membentangkan kedua lengannya pada saat sujud sebagaimana anjing. Nah, ini silahkan dipraktekkan untuk lebih jelasnya bagaimana prakteknya yang benar dan yang salah. Nah, inilah contoh menegakkan tulang rusuk pada saat ruku'. Nah, ini lurus. Namanya i'tadilu. Menegakkanlah, meluruskanlah. Nah, ini umpama ada benda, nah, ini dia tidak jatuh. Nah, lurus ini. Nah, ketika ini tidak lurus, nah, sehingga ini umpama ada benda, jatuh dia. Nah,
Nah, terus. Nah, dia jatuh dia. Nah, ini namanya tidak lurus. Nah, ini tidak benar. Yang benar, lurus. Nah, lurus. Ini lurus. Berarti umpama 90 derajat. Ya, jazakumullah. Kemudian berikutnya meluruskan tulang rusuk pada saat sujud. Pada saat sujud. Nah, ini lurus. Nah, tulang rusuknya lurus. Lurus. Kemudian tangannya direnggangkan dari lambungnya. Lurus. Tidak terlalu pendek. Nah ini. Sehingga terkesan atau bengkok, bungkuk ini. Nah ini tidak. Ini namanya tidak meluruskan punggungnya. Atau tidak terlalu panjang. Nah ini ada cekungan begini. Nah, ini tidak boleh. Kemudian lafadz wala yabsut ahadukum dzira'ihi bil kalbi. Salah satu kalian tidak boleh membentangkan kedua dzira'nya sebagaimana anjing. Nah, anjing itu ketika dia duduk, kedua lengannya, dua kaki depannya itu dia dibentangkan ke lantai, ke tanah. Nah ini nggak boleh. Nah seperti ini sujud seperti ini tidak boleh. Ini larangan dari Nabi. Wala yabsuta ahadukum dzira'ihi kalbi. Ini yang tidak benar ini. Nah, yang benar coba tadi diulang lagi. Yang benar. Nah inilah. Ini lurus. Nah, lurus. Inilah ada contoh praktek meluruskan tulang rusuknya pada saat sujud. Nah, insyaallah demikian. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Demikian pengajian Kitabus Shalah mulai dari awal sampai akhir. Ada kekurangannya, kekhilafannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semua atas amal solih perhatiannya disyukuri. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paring sihat walafiat, aman, selamat, faham, lancar dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ